saya Sabrina. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu sehat-sehat ya. Nah, bagaimana hari ini? Apakah kalian hadir semua? Alhamdulillah, ternyata hadir semua ya murid-murid ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang fikih kelas 4 semester 1. Materinya adalah berani berkhitan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah dengan mendengarkan penjelasan dari Ibu harap kalian mampu memahami khitan sebagai syariat Islam dan mendukung pelaksanaan khitan. Yang kedua, dengan membaca tujuan dan manfaat tentang khitan, kalian mampu menunjukkan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan sikap perilaku berani dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan Ibu memberikan contoh, kalian mampu menunjukkan perilaku jujur dan santun saat berinteraksi sosial dengan percaya diri. Kemudian, setelah Ibu memaparkan hukum pelaksanaan khitan dan usia pelaksanaan khitan, kalian mampu menguraikan tentang pengertian, dasar hukum, dan usia pelaksanaan khitan dengan benar. Kemudian adapun tujuan yang terakhir yaitu dengan mempraktikkan penjelasan mengenai hikmah, kalian mampu menuliskan cerita pengalaman khitan dan mempresentasikan cerita pengalaman khitan kalian dengan percaya diri. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa agama Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan? Hal tersebut dapat kita lihat dalam sabda-sabda Rasulullah SAW. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah SAW menyebutkan, At-tuhuru syatrul iman. Artinya, bersuci adalah separuh iman. Betapa pentingnya kebersihan itu, sampai diibaratkan sebagai separuh iman oleh Rasulullah SAW. Umat Islam bahkan diwajibkan berada dalam kondisi yang bersih dan suci minimal 5 kali sehari. Kepedulian Islam terhadap kebersihan ini juga dapat kita lihat dari banyaknya syariat Islam yang tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan. Salah satu syariat tersebut adalah berkhitan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu khitan dan apa hubungannya dengan kebersihan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang khitan. Yang pertama-tama, Ibu akan menjelaskan kepada kalian sejarah pensyariatan khitan. Nah, khitan mulai disyariatkan pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah tentang khitan Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutatana Ibrahim alaihi salam wa huwa benu syamanina sanatan bil qadum, rawahul Bukhari.
dari Abu Hurairah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim alaihi salam telah berkhitan dengan bapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Sementara itu, di dalam Al-Quran terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Perintah tersebut terulang dalam Quran surah An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. An-Nisa ayat surah keempat ayat 125, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Dengan demikian, melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan. Karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya pengertian khitan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan khitan itu? Iya, khitan berasal dari kata khitan yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit atau khuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Dalam mengkhitan disunahkan memotong hingga pangkal khuluf sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Kemudian Ibu akan menjelaskan tujuan dan manfaat khitan. Kita telah memahami bahwa salah satu tujuan utama khitan adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha bijaksana. Dalam setiap perintahnya pasti ada banyak manfaat yang didapat oleh manusia. Manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari penjelasan dari pensyariatan khitan ini? Nah, dilihat dari sisi kebersihan, ternyata khitan adalah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Apa hubungannya khitan dengan kebersihan badan? Anak-anak ada yang tahu? Nah, sebagaimana yang kita tahu, praktik khitan dilaksanakan dengan memotong khuluf yang menutupi kemaluan laki-laki. Setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada khulufnya dan sulit untuk dibersihkan. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Artinya jika seorang laki-laki yang belum berkhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besar sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki untuk berkhitan. Nah, dilihat dari tinjauan medis, khitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter,
khuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Yang lebih menakutkan lagi, peradangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker. Dengan demikian, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh ragu untuk melaksanakan khitanun, utamanya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala serta untuk menjaga kebersihan badan dan kesehatan badan. Untuk perempuan, praktik khitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas faraj. Bentuknya seperti jengger ayam jantan. Yang wajib dipotong adalah kulu, bagian atasnya, tanpa mencabut atau menghilangkan semuanya. Berbeda dengan laki-laki, tujuan khitan perempuan adalah untuk menjaga kemuliaan perempuan. Nah, selanjutnya hukum pelaksanaan khitan. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Sementara itu, hukum bagi perempuan masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan perempuan wajib dan sebagian lagi berpendapat bahwa khitan perempuan hukumnya sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, yang artinya fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, dan yang ketiga mencabut bulu ketiak, yang keempat memotong kumis, dan yang kelima memotong kuku. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan tentang fitrah manusia. Berkenan dengan hadis yang tadi, selayaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat khitan. Karena setiap sunnah Rasulullah SAW bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ada yang tahu berapakah usia pelaksanaan khitan? Ya, yang ada 2 waktu untuk pelaksanaan khitan. Yang pertama yaitu waktu mustahab atau waktu sunnah, yaitu waktu sebelum baligh. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Kemudian yang kedua, waktu wajib khitan. Waktu wajib khitan yaitu pada saat anak balik, karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Salah satu cara agar badan seorang laki-laki suci adalah dengan berkhitan. Nah, mari kita diskusikan. Di sini ada sebuah cerita. Roni adalah anak yang sudah berusia 13 tahun. Pada usia 12 tahun, dia sudah mengalami mimpi basah, memasuki masa baligh. Namun sampai saat ini ia tidak mau berkhitan karena takut. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap Roni? Nah, bagaimana pengaruh sikap Roni yang tidak mau berkhitan terhadap ibadahnya sehari-hari? Oke, berilah saran kepada Roni tentang bagaimana ia harus bersikap. Baik, itu untuk tugasnya ya, untuk didiskusikan nanti ya. Kemudian ibu akan menjelaskan tentang hikmah khitan. Allah selalu mempunyai tujuan dalam mensyariatkan suatu hal. Begitu juga dengan pensyariatan khitan. Nah, terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pensyariatan khitan, yaitu yang pertama adalah sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian badan. Dan keempat, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Dan yang kelima, menjadi ciri muslim yang baik. Nah, anak-anak, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya terkait materi kita tadi, yaitu tentang berani berkhitan? Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ya. Jika tidak ada, nah mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus mengulang-ulang materi yang sudah dipelajari ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.